G Podcast episode ke-7. Kali ini kita akan membahas 10 ending Sentai terfavorit versi kita. Selengkapnya di G Podcast. Halo, selamat malam. Di episode kali ini kita bakal membahas tentang ending Super Sentai ditemani orang baru di G Podcast. Halo semuanya. Boleh memperkenalkan diri dulu, Pak? Oh, siap. Perkenalkan, nama saya Rizky Lamstiawan, bisa dipanggil Rizky. Dan Instagram aneh di Rizky Kocak 96. Nah, sebelum videonya mulai, kita bakal bertanya-tanya dulu nih ya. Boleh? Apakah boleh? Boleh. Oke. Jadi Bapak Rizky awalnya suka tokusatsu gimana? Yang bro aja ya, gimana? Awalnya ya dari tokusatsu kan dulu kan udah di TV Indonesia kan. Awalnya itu pertama nonton itu Den-O yang udah ada bahasa Indonesianya. Di Trans 7 itu. Iya, Kamen Rider Den. Dia Trans 7 itu. Kok dari lihat itu kok kayaknya menarik. Apa tuh kan aku nunggu episode demi episode, dan terakhir itu episode saat debutnya Zeronos. Habis itu udah nggak nonton. Kepo nih, cari di Google, ketemu. Ya, itulah awal mulanya suka tokusatsu. Jadi berawal dari Kamen Rider ya. Iya. Kalau Super Sentai nih awal tahunnya gimana? Pasti kan kita awal tahunnya Power Rangers gitu. Nah, kalau Super Sentai betul. Gitu. Awalnya itu pas itu aku mau cari yang namanya Lupan Ranger itu loh. Awalnya itu aku nulis Power Ranger, Lupan Ranger gitu. Malah nggak ketemu, tapi ada tulisan Super Sentai. Apaan ini? Langsung aku buka, ternyata Super Sentai itu seriesnya Jepang, dan Power Ranger itu adaptasi dari Super Sentai. Ya, dari Super Sentai. Ya gitulah awal mula tahu Super Sentai. Oh gitu. Jadi awalnya dari Lupin Ranger versus Pat Ranger ya. Iya, betul. Nah, jadi di episode kali ini kita akan membahas ending Super Sentai. Karena ending Super Sentai itu merupakan ciri khas dari serial Super Sentai, Pak. Karena di Kamen Rider nggak ada yang namanya ending, cuma Kuga doang kan. Nah, tapi di Super Sentai ini merupakan suatu kewajiban, meskipun di serial Lupin Ranger versus Pat Ranger nggak ada. Mungkin khusus ya, mungkin cocok atau gimana gitu ya, Pak ya. Nah, jadi dimulai dari Bapak dulu deh. Kita masih 5 nih. Bapak yang peringkat 5-nya apa nih, Pak? Cek, Pak. Ya. Cek. Peringkat kelima, bentar. Kalau kelima sih cek. Kelima itu namanya lupa. Yang Zyuohger. Apa itu? Yang sentainya itu judulnya Zyuohger, ya benar. Ya, Zyuohger. Ntar kita cek dulu ya, Pak ya. Ya. Jadi kita akan bahas nih satu-satu ending Zyuohger. Itu serial tahun 2016. Serial anniversary Sentai ke-40. Ya, betul. Judul lagunya Let's Zyudance, Pak. 40. Terus liriknya ditulis oleh Shoko Fujibayashi. Ya. Dan dinyanyikan oleh Yohei Onishi. Ya. Mantap. Walah. Dinyanyikan oleh Yohei Onishi. Komposer dan arrangernya ada Takayoshi Tanimoto. Jadi itu ending dari Zyuohger ya. Wow. Ya, betul. Lanjut peringkat 4-nya. Peringkat 4, bentar. Hitung dulu ya. Itu. 1, 2. Rio Show. Yang baru series ya. Bang baru ini.
Sayang itu emang enak sih. Yoi. Itu penyanyinya Sister Mayo tuh namanya. Oh, Iya, gua ada ulala. sedikit fakta. Jadi penyanyi endingnya Rio Soldier itu yang nyanyiin ending Maji Ranger sama Go Onger juga. Jadi itu si Sister Mayo tuh. Dia udah sering lah muncul di ending Super Sentai, Pak. Itu emang enak sih. Dan juga gampang diikuti, bener gak? Enak sih. Iya. Jadinya juga gampang diikuti gitu. Buat anak-anak gampang diikuti. Ya betul. Gitu. Terus buat kalian yang sampai Kamen Rider juga ada yang ngikutin. Iya, si Shinobi juga ngikutin di YouTube. Jadi udah ada channel YouTube-nya tersendiri ya, Pak. Tapi itu bahasa Jepang, itu isinya ada joget-joget semua, case-case-nya. Terus tamu-tamu gitu. Ya betul. Bisa posisi ketiga nih ada ending apa nih? Oh, yang lagi tayang di Indonesia nih. Yoi. Tapi bukannya di Indonesia gak ditayangin ya endingnya? Ditayangin. Pas puasa day. Sekarang padahal itu yang gue tunggu. Jadi informasi judulnya Dakyutama Dancing. Dinyanyikan oleh Tsuyoshi Matsubara. Yaitu Tsuyoshi Matsubara itu yang menyanyikan opening Gokaiger juga. Wow, keren juga. Ya. Jadi rata-rata tuh biasanya penyanyi-penyanyi Super Sentai itu udah ada grupnya. Grupnya itu namanya Project R. Itu Project R tuh isinya penyanyi Super Sentai. Jadi mereka kalau misalnya ada serial baru di setelah Rio Soldier, pasti penyanyinya ngambil dari Project R itu sendiri, nggak akan jauh-jauh. Pasti mengulang penyanyi lagi. Ini aja penyanyi opening Rio Soldier itu penyanyi opening Q Ranger. Penyanyi opening Q Ranger itu yang sekarang nyanyiin opening Rio Soldier. Terus info. Jadi sebenarnya Super Sentai itu beda sama Kamen Rider. Kalau Kamen Rider tuh tiap serial beda-beda penyanyinya kan. Kalau itu pasti ada pengulangan penyanyi gitu. Itu ya. Iya. Next, lanjut ke posisi kedua, dua besar. Ada apa? Oke, next. Waduh, Super Sentai Hero Getter. Itu paling mantap. Gokaiger. Super Sentai Hero Getter itu penyanyinya ya. Kalau Bapak belum tahu itu penyanyinya seluruh anggota Project R kalau nggak salah. Jadi semua project anggota R itu beda-beda kan? Banyak. Pantes. Iya, beda-beda. Suaranya beda-beda dan banyak. Karena itu emang serial spesial gitu. Jadi dinyanyikan oleh semua grup Project R gitu. Mulai dari penyanyinya Hurricaneer sampai penyanyinya Gokaiger pada masa itu. Dan 2016 juga dibuat lagi kan sebenarnya. Pas Oger tayang buat lagi. Ya, episode berapa? Itu episode 28 29 kalau nggak salah atau 27 28 gitu. Oh iya. Itu pokoknya pas Gokaiger balik kan serialnya. Iya, pas serial balik. Itu penyanyinya banyak dan bisa dibilang itu ending spesial lah karena nyebutin Super Sentai dari awal dari 1975 sampai 2016 40. Mungkin akan dibuat lagi nanti, tidak tahu di anniversary ke-45. 45 sekarang. Rio Soldier masih ke-43 nih. Jadi tapi aku lihat di Wikipedia-nya Super Sentai, Pato Ranger sama Lupin Ranger dihitung satu-satu. Berarti Rio Soldier 44 dong. Wah, berarti tahun depan. Mantap. Iya, betul. Si Gokaiger datang lagi. Berharap sih tapi yang birunya udah naik sih Pak karirnya. Gue udah sering lihat di drama gitu. Yang birunya udah naik karirnya. Iya sih. Marvelous mah pasti bisa, soalnya kemarin juga dia baru balik di Strongest Battle. Iya betul sih. Sama si Luka. Kalau yang lainnya nggak tahu tuh kemana. Mungkin segitu. Lanjut ke posisi pertamanya nih, ending apa Pak? Jeng. Ya, yang pasti ini bikin kaget sih. Soalnya
Soalnya gitulah. Sebutin aja. Dan endingnya Oh, Ninja. mantap. Ninja. Wasoi Ninja. Itu Iya, emang woi. sih Itu bikin pimpinan. mantep sih itu. Mantap. Bikin pengen Yoi, nari. yoi. Apalagi pas episode sama tuh apa itu Reza Sentai itu. Oh, ya itu apa? Crossover. Movie crossover kan? Ya crossovernya. Eh, Di ada nadanya dari Reza Sentai sama si Ninja itu. Jadi ini sedikit info Jadinya bagus dikit. judulnya adalah Nanja Monja Ninja Matsuri. Nah itu. Dinyanyikan oleh Daiki Ise. Jadi Daiki Ise itu sebenarnya adalah penyanyi dari Tokjer. Dari penyanyi openingnya Tokjer, Daiki Ise itu. Oh, pantes. Sentai sering mengulang penyanyinya terus disusun oleh Toei Okuda. Oke, cukup ya Pak? Mungkin segitu aja. Oh, ini ada sedikit, mungkin sedikit dari info dari ending Ninja nih Pak. Sampai bagusnya ending ini ya. Sampai ada salah satu sekolah dasar di Indonesia yang pakai buat senam pagi. Oh, itu tahu. Ini kan di YouTube pakai Ninja ya, pakai Ninja. Ya itu pernah trending. Membuktikan lagunya bagus. Yoi. Makanya itu jadi peringkat pertama aku. Oke, mantap. Sekarang ke gua ya. Peringkat 5 gua di peringkat 5 itu endingnya Ryu Soldier, Pak, sama endingnya Ryu Soldier. Karena itu emang enak dan simpel. Enak sih. Simpel. Iya, sih simpel. Terus di peringkat cepat aja nih ya. Di peringkat 4 ending dari serial Gogo Sentai Bokenger tahun 2006. Oh. Itu belum nonton ya, aku endingnya seriesnya. coba dengerin, pokoknya enak itu. Lagunya simpel dan lagunya kayak familiar gitu. Terus gua juga pernah di YouTube endingnya. Terus ada yang komen orang Indonesia kayak lagu band Dewa gitu. Tapi emang familiar gitu. Apa lagunya? Ya ntar aku dengerin. Jadi judulnya itu Bokensa on the Road. Dinyanyikan oleh PC Clover. Yang nyanyi opening Shinkenger sama opening Deka Ranger. PC Clover. Liriknya oleh Yuho Iwasato, dikompos oleh Yofi. Rilis pada tahun 2006. Mantap. Mantap. Pokoknya lagu ini tuh enak didengerin, apa ya, kayak lagunya tuh yang sans gitu. Lagunya enak dibawa santai lah. Dibawa santai. Dan Bokenja juga itu serial anniversary. Jadi Bokenja juga bisa dibilang serial yang bagus lah. Kalau lu iya. Serial ke anniversary ke-30. Oh, 30 ya. Anniversary ke-30 gitu. Terus lagunya juga pas sama temanya, yang tema dari Bokenger itu sendiri adalah petualangan. Pas sama temanya. Terus di peringkat 3 menurut berarti. Siap. Habis ini aku nonton. Terus di peringkat 3 ada dari ending Maji Ranger. Ending Maji Ranger itu penyanyinya sama penyanyi ending Ryu Soldier tuh. Ya. Jadi ini lagunya ya tadi udah diomongin. Enak lah. Terus ada alunan musiknya kayak berbau-bau apa ya? Kayak backsound wizard gitu lah, sihir-sihir gitu. Kan sesuai tema. Sihir yang bikin enak instrumennya sih menurut gua. Instrumennya dan nyanyinya. Jadi ini judulnya adalah Jumon Kourin Magical Force. Cocok banget. Cocok sama temanya Magic. Apa ya, pokoknya enak aja gitu didengerin. Sama mirip-mirip kayak Ninja, pengen bawa joget gitu lagunya. Pengen nari. Iya. Terus dinyanyikan oleh Sister Mayo, liriknya oleh Yuho Iwasato, disusun oleh Yofi, rilis pada tahun 2005. Itu info tentang lagunya ending dari Maji Ranger, Jumon Kourin.
Sekarang peringkat 2 ya. Yoi. Peringkat 2 nih. Peringkat 2. Yoi. Apakah itu? Peringkat 2 jatuh ke ending Go Busters. Serial favorit gua. Bisa. Itu. Oh, Go Busters. Ya, itu serial favorit gua karena Serial dia favorit soalnya ceritanya yang bisa dibilang realistis dan lumayan dark sih ceritanya. Oh. Ya sih, dari potongan-potongan episode yang disebar di Instagram emang bagus sih menurutku. Ya, apalagi sekarang diadaptasi sama Power Ranger kan. Tapi mungkin karena ceritanya ya sih realistis dan bagus juga, modelnya juga bagus, beda aja gitu endingnya, kostumnya. Iya. Jadi ya pokoknya endingnya enak lah, dan serialnya juga bagus untuk ditonton meskipun agak dark dan agak sulit dimengerti. Ya gitulah, terkadang series dari Toei itu yang bagus-bagus itu kadang sulit dimengerti, tapi menurut kita yang udah dewasa itu Amazon lah, wow gitu. Amazon yang remake. Oke. Itu cerita ya, itu ceritanya realistis banget kan. Yang season 2 beltnya harus dibawa-bawa, nggak bisa. Yoi, betul. Tiba-tiba ada di tangan. Iya betul. Tiba-tiba di pinggang gitu. Harusnya kan dibawa, itu tiba-tiba ada di tangan, buat juga enggak. Ini lagu yang dan spesialnya juga dari lagu ending Go Buster yang berjudul Kizuna Go Buster ini dinyanyikannya juga bareng-bareng Pak sama Project R. Tapi cuma sebagian. Oh. Berarti habis ya, tapi nggak semuanya, cuma sebagiannya doang. Kalau nggak salah 5 orang apa 4 orang gitu penyanyinya. Tapi mereka dari Project R semua gitu. Ya gitu sih, spesial. Bagus. Dan ngebahas opening Go Buster itu, Go Buster unik. Openingnya spesial. Ada 2. Punya 2 opening. Ya ada. Oh, ada 2. Ini Maya. Ini namanya apa itu namanya? Lupa aku. Apa ya namanya? Kebanyakan sampai Lupin Ranger sampai nggak kebagi. Lupin versus Pato juga sebenarnya 2 opening. Cuma itu disatuin. Oh iya. Soalnya sih, kalau disatuin opening. Ntar jadi lirik yang saling sahut menyahut. Yoi. Jadi saling menyahut gitu. Cuma saya nggak ada endingnya. Endingnya cuma ngikutin di ya bisa nari-nari. Dia ikut joget gitu. Cuma jadi ini Kizuna Go Buster ya. Iya. Liriknya ditulis oleh Shoko Fujibayashi dan disusun oleh Kenichiro Oishi dan dirilis pada tahun 2012. Oke, sudah beres. Tapi mungkin ada beberapa update nih dari dunia tokusatsu mungkin. Oh iya. Yang nomor 1 belum disebut tuh kayaknya. Peringkat 1 Super Sentai Hero Getter sih. Kurang 1 ini. Soalnya gua tau urutan Sentai dari ending itu. Dari ending itu. Mungkin ada beberapa update dari dunia tokusatsu. Ya, apa itu update-nya? Atau tidak ada ya? Oh, ini ada hari Minggu Ultraman Taiga episode pertama rilis. Taiga. Oh iya. Gak ada lagi sih, gak ada yang spesial tuh. Soalnya ya udah gitu aja, debutnya kemarin. Debut di Soul Gold yang menurut gue cringe. Apa gitu? Kebelat kawin gitu kan. Cringe. Aduh. Kasihan banget ya. Iya. Udah nggak ada lagi. Tapi ada sih di Kamen Rider juga ada yang spesial besok Minggu. Si DN sama si Diket akan
Ya akan bertarung kembali. Nostalgia banget. Yoi, itu yang ditunggu-tunggu para fans Kamen Rider. Ini mantap. Nostalgia akan diuji. Tapi Membingungkan juga sih. seriesnya Shizio di episode yang lalu itu rada mengecewakan Ya sih. kayak gitu lah. Iya. Yang pertama, Gua tuh ya Zio tuh naik turun episodenya. Kadang ada satu episode yang bagus, kadang kalau jelek ya jelek. kadang Itu sih yang iya emang kayak gitu kan waktu Agito gitu kan bagus, oke. tapi pas Kabuto Itu menurut update gua mungkin yang turun gitu. Zio nggak konsisten gitu. terus turun. Buat Genzio terus sekarang Genzio-nya udah di nerf lagi. Naik lagi di Deno. Terlalu terburu-buru sih ceritanya Zio tuh. Sekarang episode 4. Sama kayak Ginga ya. Sekarang episode 40-an juga ceritanya masih nggak jelas gitu asal usulnya. Soalnya Masih nggak jelas. 41. Semoga lebih baik aja ke depannya buat serial Zio. Mungkin segitu aja ya Pak ya. Cukup. Sudah 2 menit juga ya. Yoi. Mungkin segitu Cukup aja podcast kita kali ini. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan dan semoga pendengarnya nambah. Amin. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Yoi.